Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wala Novian Dewi dari kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai review jurnal yang telah dilakukan berkenaan dengan mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid Tablet. Jurnal yang saya pakai untuk direview itu berjudul Formulasi Sediaan Tablet Ekstrak Sambung Nyawa sebagai Kandidat Antidiabetes. Tujuan dari jurnal yang saya review ini yaitu untuk memformulasikan ekstrak etanol 70% daun sambung nyawa menjadi sediaan tablet yang memenuhi parameter mutu fisik dan uji in vivo. Adapun alat bahan yang digunakan antara lain alat yang digunakan ada EALX 800, seperangkat alat gelas spektrofotometer UV vis, pengayak granul bernomor 12 dan 16, mesin cetak tablet, stopwatch, termometer, jangka sorong, alat uji sifat alir, alat uji kompresibilitas, alat uji distribusi ukuran partikel, alat uji kekerasan tablet, alat uji waktu hancur, alat uji kerenyahan, dan glukometer. Bahan yang digunakan antara lain daun sambung nyawa segar, etanol 70%, kalium monobase, fosfat dengan pH 6,8, 7,2, pennitrofenil, alfa-deglucopiranosida, enzim alfa-glukosidase, bovin serum albumin, dimetil sulfoksida, DMSO, natrium karbonat 0,2 m, akarbos, PVP, kalsium fosfat di basa, laktosa, starch 1500, magnesium stearat, talak, mikrokristalin selulosa pH 102, mencit, NaCl 0,9%, dan glibenclamid. Formulasi dari sediaan tablet ekstrak sambung nyawa di sini diujikan dengan 3 formula yang berbeda, di mana perbedaannya itu terletak pada bahan pengisinya. Sedangkan bahan tambahan yang lainnya sama saja di ketiga formula ini. Nah, bahan aktifnya juga sama. Jadi, formulanya itu zat aktif ekstrak daun sambung nyawa, pengikatnya PVP, penghancurnya starch 1500, glidannya talkum, lubrikannya Mg stearat. Nah, pengisinya formula 1 yaitu kalsium fosfat di basa, formula 2 pengisinya laktosa, dan formula 3 pengisinya mikrokristalin selulosa pH 102. Ketiga formula ini dibuat menjadi tablet dengan metode granulasi basah. Cara pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini, yang pertama menimbang semua bahan, yang kedua mencampur bahan aktif. Bahan aktif itu yang tadi ekstrak daun sambung nyawa, bahan pengisinya kan tadi ketiga formulanya berbeda-beda. Lalu bahan penghancurnya yang dipakai di sini yaitu starch 1500. Lalu langkah ketiga ada pembuatan granulasi basah, di mana pembuatan granulasi basah ini dibasahi dengan bahan pengikat yang digunakan dalam formula yaitu PVP. Lalu pengayakan basah. Pengayakan basah ini adonan diayak dalam nomes 12 dan 16 untuk menjadi granul. Setelah itu pengeringan granul. Pengeringan granul dilakukan dalam almari pengering di suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya pengayakan kering. Pengayakan kering ini granul
diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu pencampuran akhir. Di pencampuran akhir ini ditambahkan bahan pelincir atau lubrikan ke dalam granul. Pelincir yang digunakan dalam formula ini tadi ada Mg stearat dengan talkum. Langkah yang terakhir, pencetakan tablet. Pencetakan tablet ini dengan memasukkan granul ke dalam ruang cetakan dan dikempak oleh dua gerakan, yaitu gerakan punch atas dan punch bawah. Hasil dan pembahasan dari review jurnal ini yang pertama, uji aktivitas penghambatan enzim. Untuk mengetahui inhibisi atau penghambatan dalam antidiabetes. Nah, aktivitas penghambatan enzim yang diperoleh inhibisinya yaitu 82,1372%, konsentrasi tertingginya 320 Bj. Yang kedua, pemeriksaan mutu bahan tambahan. Nah, bahan tambahan seperti kalsium fosfat di basa, laktosa, starch 1500, talc, dan magnesium stearat telah memenuhi persyaratan yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi 5. Hasil pemeriksaan avisol pH 102, PVP dan aerosol juga memenuhi persyaratan sesuai yang tertera pada monografi USP 34. Yang ketiga, ada penetapan dosis ekstrak kental daun sambung nyawa. Penetapan dosis dilakukan untuk mendapatkan dosis yang tepat dalam pembuatan tablet ekstrak daun sambung nyawa ini. Nah, karena tadi kan ekstrak daun sambung nyawa ini memiliki inhibisi atau penghambatan antidiabetes itu di 82,14% pada konsentrasi 320 Bj. Nah, dosis inhibisi ini akan dikonversikan dosisnya, lalu didapat dosis untuk manusia itu 344,8 mg untuk 1 hari dengan 3 kali pemakaian. Tiap pemakaian itu diminum 2 tablet. Yang keempat, evaluasi granul. Sebelum dibuat tadi pencetakan tablet, sebelum dijadikan tablet, granul juga akan dievaluasi. Nah, evaluasi granul itu ada organoleptik. Organoleptik diuji bentuknya, warnanya, bau, dan rasa. Pada formula 1, 2, dan 3, organoleptiknya sama saja. Bentuknya granul, warnanya hijau, bau khas, dan rasanya pahit. Yang kelima, kadar lembab granul. Kadar lembab granul ini pada formula 1, 2, dan 3 memenuhi rentang persyaratan, yaitu 2-6%. Bisa dilihat ya tabelnya di sini. Formula 1 kadar lembabnya 2,21%, formula 2 2,76%, formula 3 2,34%. Yang keenam, sifat alir. Sifat alir ini diuji dalam sudut diam dan kecepatan alir, di mana sudut diam dan kecepatan alir ini saling berkaitan untuk menghasilkan sifat alir yang baik. Nah, dalam tabel di pinggir saya ini, formula 1, 2, 3, sudut diamnya itu sangat baik, di mana syarat sudut diam yang baik itu adalah 30 derajat. Nah, sudut diam ketiga formula ini evaluasinya sangat baik.
Evaluasi sudut diam ini berkaitan dengan sifat kohesif antar granul. Sudut diam yang baik juga akan menghasilkan sifat alir yang baik. Nah, kecepatan alir dari 3 formula ini juga menghasilkan sifat yang kohesif. Selanjutnya, yang ketujuh ada kompresibilitas, menunjukkan kemampuan granul untuk tetap kompak dengan adanya kompresi. Semakin rendah kompresibilitas granul, semakin tinggi kecepatan granul setelah mengalami kompresi, sehingga semakin kompaklah massa granul tersebut. Nah, dari ketiga formula di uji ini, kesimpulannya kompresibilitasnya itu sangat baik. Yang kedelapan, distribusi ukuran partikel. Ketiga formula memiliki distribusi ukuran partikel yang baik. Selanjutnya, evaluasi tablet. Ada organoleptik, warna, bau, rasa. Formula 1, 2, dan 3 itu menghasilkan organoleptik yang sama, warnanya hijau, bau khas, dan rasa pahit. Keseragaman bobot. Selanjutnya, evaluasi ini di formula 1, 2, 3 memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia edisi 3, karena keseragaman bobot ini akan dihasilkan sangat baik ketika distribusi ukuran partikel tersebar merata dan kecepatan alir juga mempengaruhi dari keseragaman bobot. Selanjutnya, keseragaman ukuran tablet. Ketiga formula memenuhi syarat. Keseragaman ukuran tablet berpengaruh terhadap penampilan tablet yang dihasilkan. Kekerasan tablet yang dihasilkan pun memenuhi persyaratan. Di formula 1, 2, 3 ini, kekerasan tablet memberikan pengaruh terhadap waktu hancur tablet. Setelah itu ada kerenyahan tablet. Ketiga formula memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 1%. Bisa dilihat dari tabel di samping. Lalu ada waktu hancur tablet. Ketiga formula juga memiliki waktu hancur yang memenuhi persyaratan. Kesimpulannya, setelah hasil uji penghambatan enzim ketiga formula ini, aktivitas tertinggi yang dapat menjadi kandidat antidiabetes yaitu pada formula 3 dengan BJ 79,58. Uji antidiabetes secara in vivo dilakukan pada hari ke-14 setelah pemberian tablet sambung nyawa dengan dosis penggunaan 3 kali 2 tablet per hari dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah sebaik kontrol positifnya, yaitu metformin. Sekian penjelasan mengenai review jurnal yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.